Banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Kepahitan adalah perasaan tidak nyaman, jengkel, tidak senang kepada seseorang karena merasa diperlakukan secara tidak adil. Berbagai masalah yang ditimbulkan oleh kepahitan menunjukkan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sepele atau dianggap remeh. Itu sebabnya kepahitan ini harus diselesaikan. Nah, di dalam Alkitab berulang kali disampaikan nasihat agar kepahitan tidak dibiarkan menguasai hati kita. Alkitab juga memberitahu kita tentang langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membereskan kepahitan dari dalam hidup kita. Salah satu nasihat firman Tuhan tentang hal tersebut adalah sebagaimana yang ditulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Mari dengarkan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Alkitab dalam terjemahan sederhana Indonesia menerjemahkan kepahitan atau akar pahit sebagai tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada orang lain. Mari dengarkan kembali Ibrani 12 ayat 15 dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia sebagai berikut. Di sana dikatakan demikian, waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan kebaikan hati Allah, karena orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Dari ayat tadi terdapat 3 langkah praktis untuk mengatasi kepahitan. Langkah praktis yang pertama adalah menyadari dampak buruk dari kepahitan. Sekali lagi, menyadari dampak buruk dari kepahitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita harus menyadari bahwa kepahitan itu atau akar pahit itu akan membawa dampak buruk terhadap diri kita dan juga bisa tertular kepada orang lain. Kita harus mengerti bahwa kepahitan atau akar pahit itu semacam penyakit COVID yang bisa tertular kepada siapa saja. Hal itulah yang disebutkan di dalam Ibrani 12 ayat 15 tadi. Di situ dituliskan kata-kata demikian, menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Artinya apa sih? Artinya kepahitan itu akan menimbulkan kerusuhan yang akan mencemarkan orang lain. Dari sini kita harus mengerti bahwa kepahitan itu akan membawa masalah besar bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Jadi, kalau Anda menimpa kepahitan di dalam diri Anda, sebenarnya Anda sedang menghancurkan diri Anda. Dan bukan cuma diri Anda, bukan cuma diri kita, tetapi diri orang lain pun ikut dihancurkan. Jadi itulah langkah pertama, harus menyadari dampak buruk daripada kepahitan. Sekarang langkah praktis yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Hal ini disebutkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 pada kalimat, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia atau grace atau anugerah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah
karya Allah yang kita alami dan kita terima dalam kehidupan kita. Dan hal itu bukan merupakan pilihan kita. Itu bukan pilihannya Jack. Itu bukan pilihan Anda, tetapi itu adalah kedaulatan atau pemberian cuma-cuma daripada Tuhan. Saya kasih contoh. Sebagai contoh, orang tua yang melahirkan kita. Mereka bukan pilihan kita. Bukan kita yang memilih dan menentukan untuk lahir melalui mereka. Jadi bukan saya, Jack, yang memilih untuk lahir melalui kedua orang tua saya. Itu bukan pilihan saya. Namun itu merupakan anugerah Allah atau kasih karunia Allah bagi kehidupan saya. Dan kalau kita tidak dapat menerima orang tua kita, dan kalau kita tidak dapat menerima warna kulit kita, dan kalau kita tidak dapat menerima bentuk tubuh kita, model rambut kita, maka akan timbul akar pahit dalam hati kita. Tetapi kalau kita dapat bersyukur dan menerima semuanya sebagai karya Allah untuk kebaikan kita, maka kepahitan tidak akan menguasai hati kita. Hal itulah yang dialami oleh seorang muda yang bernama Yusuf. Tentu Anda kenal siapa Yusuf. Dalam Alkitab kita temukan bahwa Yusuf diperlakukan dengan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf bilang begini sama kakak-kakaknya. Kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya, Yusuf percaya bahwa Tuhan mengubah perbuatan jahat dari kakak-kakaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi diri Yusuf. Sikap seperti inilah, sikap seperti yang dilakukan oleh Yusuf inilah yang akan membebaskan Yusuf dari kepahitan. Saudara-saudari, milikilah sikap seperti yang dimiliki oleh Yusuf, supaya Anda bebas daripada kepahitan. Saya paham betul, selama kita masih hidup di dunia ini, akan ada saja omongan orang yang menimbulkan luka di dalam hati kita. Akan ada saja orang-orang yang membuat kita sakit hati. Saya juga mengerti bahwa sebagai manusia kita, kedagingan kita bikin kita merasa rendah diri, merasa kita tidak seperti orang lain, dan itu semua menimbulkan kepahitan, menimbulkan akar pahit dalam diri kita. Sebelum Anda semua tidur malam ini, dengarkan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya sendiri untuk mendatangkan kebaikan bagi semua kita. Kalaupun Anda sedang ada di titik merasa diperlakukan tidak adil, berpikirlah seperti Yusuf. Meskipun dunia mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup Anda, mengatakan yang buruk terhadap Anda, satu hal yang Anda harus tahu sekarang, satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan sanggup merubah kejahatan, ketidakadilan untuk kebaikan kita. Sekarang langkah praktis yang ketiga atau yang terakhir adalah, marilah kita memohon agar Tuhan menghapuskan kepahitan dari dalam hati kita. Kalau kita membiarkan kepahitan terus tinggal di hati kita, maka hidup kita akan rusak. Kita akan menjadi sakit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memerlukan kasih karunia atau anugerah Allah untuk mencegah agar tidak timbul akar pahit dalam hati kita. Anugerah Allah yang telah kita terima di dalam pengorbanan Yesus di kayu salib akan memampukan kita untuk meninggalkan kepedihan dan kepahitan. Anugerah Allah yang akan menuntun kita untuk meninggalkan beban masa lalu kita,
dan mengarahkan hidup kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 menulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, semua kepahitan, akar pahit yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Biarlah apa yang kita dengar malam hari ini menolong kita semua untuk bebas daripada kepahitan dan mengizinkan anugerah Allah, grace daripada Yesus menjamah dan memenuhi hati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, kesempatan yang baik, yang indah untuk kami boleh belajar firman-Mu sebelum kami beristirahat. Hidup kami karena anugerah, kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami agar tidak ada kepahitan yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan hari ini kami sudah menerima firman-Mu yang mengarahkan pandangan kami yang terus memandang kepada Yesus. Dan kami tahu bahwa ada masa depan yang indah yang sedang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami semua. Dalam nama Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.